Jangan saya himbau 1 kali 24 jam kau tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf di depan publik secara terbuka, saya Maher At-Twailibi beserta 800 laskar pembela ulama akan mengepung rumahmu. Saya serius, saya tidak main-main. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono menyatakan Sony Eranata alias Maher At-Twailibi telah ditangkap oleh petugas cyber Bareskrim Mabes Polri di kediamannya di daerah Bogor pada Kamis dini hari tadi. Saat ditangkap, polisi turut menyita sejumlah handphone dan tablet dari kediaman Maher. Dia ditangkap kepolisian terkait ujaran bernuansa sara dan kebencian di media sosial, khususnya melalui akun Twitter @ustazmaher. Nah, tapi saya ingin ketika saya jatuh dalam kesalahan, hukumlah kesalahan saya sesuai profesional dan proporsional. Okay. Jadi jangan sampai melewati batas lah, karena saya juga punya hati, punya perasaan. Jadi saya bilang ke pihak penyidik dan pihak kepolisian bahwa demi Allah nggak ada niat menghina Habib Lutfi, karena saya secara pribadi tidak ada masalah dengan Habib Lutfi, tidak ada masalah, tidak ada terlibat konflik, dan beliau saya tahu ulama besar. Habib Lutfi bin Yahya itu ulama besar, ulama yang nasional, yang dihormati. Bahkan beliau di Jawa ya, terlalu jauh lah. Saya orang Sumatera, beliau di Jawa. Jadi memang bukan mau niat menghina Habib Lutfinya. Jadi secara bahasa seakan-akan saya ingin mengatakan kepada si pengguna Twitter ini yang menghina saya, bahwa kalau kamu menghina saya, menyudutkan saya ini pakai jilbab, padahal saya pakai sorban, berarti secara nggak langsung kamu menghina Habib Lutfi gitu loh. Ulama yang juga saya dan kamu hormati. Karena toh sama saya dengan Habib Lutfi kebetulan sama-sama menggunakan pakaian sunnah gitu, pakai sorban. Itu sih, jadi problemnya itu. Kemudian komentar si namanya akun gundul atau apa itu ya, komentar dia di-scrop. Jadi yang dipublikasi di media kemudian yang disebarkan itu komentar sayanya aja. Konsekuensi lah ya, namanya bersosial media pasti ada konsekuensi logis yang harus kita terima. Tapi Anda waktu itu langsung memberikan klarifikasi nggak? Langsung saya berikan klarifikasi. Dan saat saya memberikan klarifikasi itu juga nggak tahu menahu kalau saya akan ditangkap, akan ini menjadi seperti ini. Tapi setelah tahu ada banyak netizen yang tersinggung, para mungkin jamaahnya Habib Lutfi juga tersinggung. Anda minta maaf juga nggak ke Habib Lutfi? Saya ingin meminta maaf kepada Habib Lutfi itu sebelum ditangkap. Saya itu berniat mau bertemu. Saya berniat akan minta maafnya itu nggak usah lewat lewat medsos. Nanti kelihatan kita tidak ada kesungguhan. Saya akan kumpulkan uang, kita bawa keluarga, kita beli tiket rapid test, kita berangkat ke Jawa Timur. Kenapa? Karena memang Jawa Tengah, Pekalongan. Ya, saya nggak ada masalah dengan Habib Lutfi, dan Habib Lutfi itu ulama, dan foto-fotonya kita save di sama seperti ini. Kalau misalnya ada orang mengatakan kamu pakai jilbab Maher, lalu saya mengatakan berarti yang pakai jilbab juga Rasulullah, dan Rasulullah kan pakai sorban. Apakah itu mengandung makna bahwa saya menghina Rasulullah? Enggak. Saya ingin ngasih tahu ke dia nih dengan bahasa gamblang bahasa netizen lah, bahasa sosial media yang ruwet gitu, yang multi tafsir. Kayak Kiai Bansir ini ya, cantik kayak Kiai Bansir ini ya, sambil saya tampilkan fotonya Habib Lutfi yang sedang pakai sorban juga kayak saya, bahwa kalau kamu menghina saya, kamu sebut pakai jilbab kamu juga menghina Habib Lutfi. Atau mungkin karena netizen juga sering lihat Anda sering juga melontarkan kata-kata kasar gitu kan, jadi langsung menyimpulkan ketika Anda mencuit soal Habib Lutfi, oh ini tidak mungkin Anda bahwa ini adalah tidak ada niat buruk gitu. Pasti ada niat buruk karena yaitu rekam jejak Anda sebelumnya juga banyak banget kan melontarkan kalimat-kalimat kata-kata kasar. Iya, kalau kata-kata kasar terkait dengan kata-kata kasar. Kata-kata kasar itu memang sulit sih ya. Karena saya menjawabnya agak sulit. Kenapa? Karena kulturalnya gini.
terkadang kasar atau tidaknya kasarnya sebuah ungkapan di dalam berbahasa itu sangat asumtif. Asumtifnya kenapa? Karena tergantung siapa yang mendengar. Nah, untuk kultur Jawa, khususnya Jawa Barat, Sunda, Jawa Tengah, ya termasuk orang-orang teman-teman kita di NU, di Pekalongan, bahasa-bahasa seperti yang saya ungkapkan sering dilihat oleh netizen itu terbilang kasar memang. Karena kulturnya demikian. Orang Jawa Sunda itu kan santun. Anda aslinya mana sih? Medan. Medan. Nah, di Medan itu Tapi di Jawa udah berapa lama? bukan membela diri, Di Jawa udah berapa lama? kurang lebih 6 tahun Tinggal di mana persisnya? di Bogor. Bogor. Ya Bogor lembut, harusnya 6 tahun sih udah terbawa tuh akulturasi kelembutannya itu. Sulit. Kenapa? Karena kita kan udah gede ya, udah balik istilahnya perantau. Kecuali kalau saya dari SD, dalam masa pertumbuhan di Jawa pasti ada berubah lah dari logat, dialektika. Tapi kalau udah gede, udah besar, udah dewasa, sulit berubah. Tapi faktanya, kenyataannya ada orang pihak yang tersinggung. Mau tidak mau saya harus minta maaf kepada pihak yang merasa tersinggung, kepada teman-teman yang mengidolakan Habib Lutfi dan termasuk Habib Lutfi sendiri. Anda Iya. anak ketiga dari berapa bersaudara? 3 bersaudara. Istri bekerja? Nggak, sama sekali nggak bekerja. Jadi di rumah itu yang penghasilan saya. Walaupun mungkin kami nggak bisa beli apa-apa, tapi cukuplah untuk makan sehari-hari, bayar listrik, bayar air cukup. Makanya kalau Bapak tanya istri saya kasihan gitu. Kalau saya masuk penjara dan ditahan itu istri saya yang jadi, siapa sih suami mana yang nggak sayang sama istrinya ya? Saya itu cuma kasihan sama istri saya. Istri saya itu wanita kuat, wanita penyabar. Dia nggak kerja sama sekali. Kami menghidupi 2 orang anak, kontrakan rumah, harus ini, harus itu. Sekarang istri saya lagi sakit drop. Saya udah nggak peduli apa kata netizen, wah dia singgah di luar, nanti di luar, di dalam kayak kucing. Saya nggak mikirin itu, saya mikirin anak istri saya. Dengan saya bebas, dengan saya nggak ditahan lagi, saya bisa kerja cari nafkah, saya bisa dakwah ngajar. Dan saya udah trauma untuk yang perang-perang medsos ini, saya udah trauma, saya udah nggak mau. Bahkan saya ingin ngajak teman-teman untuk mari kita cooling down, mari kita berubah. Udah berapa lama sih ditahan? Baru semalam ini kan? Enak aja, 3-4 hari 4 malam udah. Dan nggak tidur-tidur. Ditahan itu di penjara Pak, dibawa diisolasi. Iya, saya juga jadi gimana ngelihat Anda ini ya. Kalau sebelumnya kan ya gahar, sekarang baru 4 malam nginep di sini udah jadi cengeng kayak gini. Nggak cengeng, sebetulnya nggak cengeng ya. Artinya saya mikirkan konsekuensi dari kalau saya di penjara, bukan yang saya takuti hidup di penjara, bukan. Konsekuensinya. Anak Anda berapa? 2. Usia berapa? Yang pertama 3 tahun, yang kedua 1 tahun. Masih bayi. Kan akibat perbuatan Anda akhirnya istri, anak-anak, mungkin keluarga besar juga kan ikut menderita. Iya. Pastilah saya minta maaf atas perbuatan saya. Jadi istri saya jadi down, jadi pikiran, sakit juga. Kasihan istri saya itu perempuan sabar, kuat, soleha, baik, pendiam, Sunda banget. Saya juga sering dikasih masukan istri untuk jangan begitu gitu. Ya tapi saya secara pribadi ini jadi pengalaman lah, jadi pembelajaran buat saya juga. Ustadz punya niat, punya keinginan nabung, mengumpulkan ongkos untuk bisa bertemu Habib Lutfi. Dan insya Allah si Habib, saya pernah bertemu beliau, pernah wawancara beliau, orangnya baik, pasti memaafkan. Tapi kira-kira apa yang akan disampaikan? Ya, pertama saya akan meminta maaf kepada Habib Lutfi dan saya akan pengen cium tangan beliau, udah itu aja. Karena Habib Lutfi itu ulama, bukan sekedar ulama, dan beliau min zuriyatin Nabi. Kami termasuk orang-orang muhibbin lah, orang-orang yang mencintai habaib. Dan Habib Lutfi itu memang sama sekali, saya ingin sampaikan isi hati saya bahwa saya itu nggak benci sama beliau. Saya tahu cuman balasan komentar saya itu disalahpahami oleh banyak orang, kemudian digiring kepada opini lain dalam tanda kutip bahwa saya menghina Habib Lutfi, itu aja. Saya tuh ingin minta maaf dan cium tangan beliau itu.